Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 dan 11, khususnya yang akan menghadapi kompetisi sains nasional tingkat kota kabupaten yang akan diadakan nanti awal Juni, sebentar lagi, minggu depan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita konsep dasar Olimpiade Fisika SMA dengan topik tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Topik yang ke-6 ya. 5 topik sudah kita masukkan ke dalam sana, mulai dari kinematika, dinamika, gerak menggelinding, gerak harmonik sederhana, ya, dan dinamika gerak melingkar. Sekarang topik tumbukan dan hukum kekekalan momentum, baik translasi dan rotasi. Part 2 ya. Soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 1 dan 2 sudah kita bahas kemarin. Jadi kalau Anda belum tonton, tonton dulu part 1 sebelum menonton part 2. Karena ini berjenjang ya. Sehingga Anda memiliki pengetahuan yang lengkap tentang tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Oke, kita bahas saja nomor 3 langsung. Soal OSK 2011, kompetisi sains nasional ya. Ini buku ini, Supermaster, halaman 320 nomor 25 ya. Soalnya saya bacakan saja langsung. Latihan mandiri ya. Jadi ini ada di latihan mandiri. Jadi ini latihan mandiri, jadi tidak ada jawabannya. Oke, kalau saya bacakan soalnya. Sebuah batang tipis homogen dengan massa M dan panjang L. Ya, jadi ini ada batang. Taruhlah begini ya. Homogen ini masanya M, panjangnya L. Terletak di atas meja licin horizontal. Jadi ini anggaplah seperti meja ini ya. Dia terletak di meja ini ya. Jadi seperti pensil inilah. Pensil ini ya. Dia terletak di meja ini. Atau saya ambil pensil yang lain yang ini. Nah, dia terletak di meja ini. Jadi anggap aja meja ini bidang datar ini ya. Seperti ini. Licin maksudnya tidak ada gesekan ya. Secara mendadak, batang dikenai gaya impulsif dengan impuls E. Ya, jadi impulsnya E ya. Pada salah satu ujungnya, ini ada 2 ujung kan? Taruhlah di ujung sini. Dengan arah tegak lurus batang. Ya, jadi taruhlah begini. Ya, ini impulsnya ya. Yang impulsnya itu E. Ya, jadi impuls ini. E. Nah, Anda tahu bahwa impuls itu adalah gaya kali selang waktu. Jadi kalau Anda mau tahu gaya impulsnya ya, impuls per waktu gitu ya. Waktu ini selang waktu ya. Jadi kalau gayanya sendiri itu harus impuls dibagi waktu. Dan ini dia tegak lurus. Seperti ini. Anda sudah tahu batang ini pusat massanya di sini. Jadi batang itu datar ya. Harusnya penggaris ya. Taruhlah seperti inilah. Seperti ini. Ya, cuman ini berat ya. Oke, saya kosongnya aja biar ringan ya. Jadi kalau dorong ini ya. Oke. Seperti ini. Ini batangnya ya. Gini tapi ya kalau segini. Ini batangnya ini. Panjangnya L, massanya M. Ya. Pusat massanya kan kira-kira di sini. Jadi kalau saya kasih gaya di pusat massa, ya dia hanya akan bergerak lurus. Jadi kalau Anda kasih gaya di pusat massa, dia hanya akan bergerak lurus. Tapi apa yang terjadi kalau saya kasih gaya di bawah sini? Ini kebetulan tidak licin, tapi Anda lihat aja. Ya, jadi dia bergerak lurus. Jadi Anda lihat ya. Kalau saya kasih gaya di sini, impuls berarti mendadak kan? Nah, Anda bisa lihat bahwa dia bergerak lurus, ya, dan bergerak melingkar, ya. Bergerak lurus dan bergerak melingkar. Ya, seperti itu. Jadi kalau gaya impuls ya, F sama dengan E per T dikerjakan pada pusat massa, maka dia hanya akan bergerak lurus. Ya. Dia hanya akan bergerak lurus ya. Ya tentu gerak lurus ini dianggap kalau ini licin gerak lurus beraturan ya. Gerak lurus berubah beraturan, sorry.
karena dia ada gaya kan, gerak lurus berubah beraturan. Ya, dengan percepatan tetap. Kalau ini kan licin, ya, ini kasar, licin. Kalau licin dia sekali dia bergerak dengan suatu percepatan, maka dia akan bergerak dengan percepatan itu yang tetap. GLBB. Nah, karena F sama dengan E per T dikerjakan tidak pada pusat massa, maka dia akan mengalami dua gerak kan? Satu gerak lurus berubah beraturan, ya, dengan A tetap. Satu lagi gerak melingkar berubah beraturan dengan percepatan tetap. Namun gerakannya tidak menggelinding, ya. Gerakannya tidak menggelinding murni. Jadi di sini A tidak sama dengan alfa kali R. Ya, tidak sama. Ya, karena tidak menggelinding murni. Ya, tidak menggelinding murni. Jadi harus dipisah sendiri-sendiri. Analisisnya harus sendiri-sendiri. Yang gerak lurus berubah beraturan dianalisis sendiri, gerak melingkar berubah beraturan dianalisis sendiri. Tidak boleh pakai rumus ini. Ya, kemudian Anda sudah tahu nanti percepatan ini akan disebabkan oleh gaya, ya, percepatan ini akan disebabkan oleh gaya. Ya, ini di pusat massa ini. Kemudian kalau gerak melingkar, gerak rotasi tentu disebabkan oleh torsi. Jadi kita akan menggunakan dua hukum Newton ya. Tapi terpisah. Gerak lurus berubah beraturan akan menggunakan rumus hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A itu A pusat massa. Untuk gerak melingkar berubah beraturan, berotasi dengan percepatan sudut tetap, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Itu inti daripada soal ini. Kemudian kalau kita perhatikan yang ditanya di pertanyaan A adalah berapa jarak yang ditempuh batang setelah ia melakukan satu putaran penuh? Jadi jarak yang dilakukan setelah melakukan satu putaran penuh. Ya, satu putaran penuh. Jadi satu putaran penuh Anda sudah tahu itu maksudnya 360 derajat. Ya, atau kalau dalam radian, 2pi radian. Oke, karena yang ditanya jarak di sini maksudnya jarak linear ya. Jadi kita akan mulai dari gerak translasi ya. Gerak translasi atau gerak lurus. Dan Anda sudah tahu kita akan mulai dari sigma F pusat massa sama dengan massa kali percepatan pusat massa. Nah, ini kita tulis A aja nanti supaya tidak pakai indeks lagi. Oke. Nah, satu-satunya gaya yang ada pada gerak linear. Kalau gaya berat nggak perlu ya. Gaya berat kan vertikal, gaya normal juga vertikal. Jadi yang kita perlukan hanya gaya horizontal, yang ini, F, E per T. Jadi ini E per T. Ya. Ini dianggap diketahui, ini E. Ya. T-nya tidak, T nggak diketahui. Massa kali percepatan. Jadi Anda perhatikan ada dua variabel ya. Ini diketahui. Ya, masanya M besar ya. Nah, diketahui itu, di soal ada. Ya, E juga. Jadi yang diketahui itu adalah M, L, E. Nah, M, L, E. Kalau T ini kan karangan kita. Ini kan yang diketahui. Ini karangan kita. Jadi ada dua variabel Anda lihat. Nggak mungkin selesai kan? Sebut ini persamaan satu. Kemudian kita sekalian jarak linear yang ditanya ini. Ya, ini yang ditanya jarak linear ya. Biar Anda tahu arah kita itu ini. Jarak linear itu kan delta S. Ya, untuk GLBB itu rumusnya adalah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. T-nya yang ini kan. Coba supaya Anda tahu tujuan Anda itu ini. Nah, anggaplah waktu Anda kasih impuls, V0-nya masih 0. Sebelum Anda kasih impuls, V0-nya 0. Sehingga delta S sama dengan setengah AT kuadrat. Ya. 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 Nah, dari sini Anda bisa dapat A-nya ya. Ya, kalau Anda mau hitung juga nggak apa-apa. A-nya ini apa? E per MT. Nah, ya toh. Nah, inilah persamaan satu. Oke. A kan E per MT. Ya. Anda bisa masukkan di sini. Ya, jadi S-nya itu adalah setengah, A-nya itu E per MT.
kali T kuadrat. Ya, jadi T-nya bisa dicoret 1. Jadi S-nya sama dengan setengah E per delta S ya. E kali T per M. Oke, ini anggaplah persamaan seperti ini. Jadi Anda ditanya delta S nih, biar tahu tujuan Anda. E-nya tahu, M-nya juga tahu. Nah, yang nggak tahu T. Jadi T-nya belum ada. Jadi nggak bisa Anda hitung, tapi Anda punya satu lagi, namanya jarak translasi atau jarak rotasi. Ya. Atau gerak rotasi lah dulu. Gerak rotasi, yaitu sigma torsi. Nah, pasti ada terhadap poros. Di sini porosnya adalah pusat massa, karena bebas. Kalau bebas itu poros selalu pusat massa ya. Kalau benda ini nggak dikasih poros, engsel, nggak dikasih engsel. Kecuali kalau di sini dikasih engsel, maka porosnya di engsel. Ya, tapi kalau dibebaskan, maka selalu poros itu di pusat massa. Ya, sama dengan I pusat massa kali alpha. Tapi alpha tidak boleh dihitung pakai A per R ya. Alpha tidak boleh dihitung dengan A per R. Kalau Anda hitung pakai ini salah. Nah, sekarang torsinya terhadap pusat massa. Torsi itu kan gaya kali lengan ya. Anda sudah tahu torsi itu adalah gaya kali lengan. Ini rumusnya kan. Nah, gayanya yang ini kan. Ini gayanya. Ya. Ya. Lengannya, ya ini kebetulan tegak lurus. Di sini saya nggak gambar tegak lurus supaya ketahuan kan ini bidang. Ini tegak lurus sudah pas. Ya, jadi dari poros ditarik tegak lurus gaya. Nah, udah cocok R ini. Ya, kalau Anda lihat ini L. Ini separuhnya. Setengah L. Nah, jadi kalau Anda hitung lagi, maka torsi itu adalah F, ya toh? F kali lengan momen, ya setengah L. Nah, momen inersia terhadap pusat massa ya. Momen inersia terhadap pusat massa untuk batang Anda sudah tahu ya 1/12. Yang sering itu kan di pusat massa atau di ujung. Kalau di ujung 1/3 ya, kemarin di ujung. Jadi ini 1/12 ml kuadrat kali alpha. Nah, baru F-nya Anda ganti E per T. F ini kan E per T. Ya. Jadi ini E per T kali L-nya dicoret 1 ya. Kali setengah sama dengan ml alpha per 12. Nah, ini juga dicoret 6. Ya. Oke, dari sini Anda dapat alpha. Ya, tinggal dikali silang kan. Nah, itu semua ada di bawah. MLT. MLT. Sisanya di atas 6E. Nah, seperti ini. Ya, ini gerak melingkar berubah beraturan kan. Nah, seperti ini. Baru sekarang kita cari karena yang diketahuinya satu putaran penuh. Satu putaran penuh itu artinya sudut kan. Jadi kita pakai rumus delta theta. Kalau ini delta S kan. V0T berarti omega 0T kan. Omega 0T tambah setengah alpha T kuadrat. GMBB ya, gerak melingkar berubah beraturan. Ini omega 0-nya 0 karena kita anggap mula-mula batang itu diam. Nah, di sini dibilang satu putaran. Ya kan? Ya, diketahui kan satu putaran tadi. Ini satu putaran penuh. Nah, Anda sudah tahu satu putaran penuh itu 2 piradian kan? Sistem internasional. Ini 0 tambah setengah. Nah, alfanya ini 6E per MLT. Ya, ini alfa. Kali T kuadrat. Nah, begini. Tujuan kita tentu menghitung T kan? Ya, atau T per M nggak ada masalah. ET per M sebetulnya. Ini ET per M ya. Ya. Kalau kita lihat ini ada T-nya 1 dicoret. Set, set. Kalau Anda lihat kan di sini ada E kali T per M. Nah, mungkin lebih baik cepat begitu ya. Jadi sebelah kanan ini ada ET per M. Ya, karena ini ET per M kan. Ya, ini nanti bisa dibungain.
Oke, berarti ini 2pi kali 2, 6. Coret lagi nih. Ini 3. Nah, gini kan. ET per M, ini kan begini. L-nya ke sana ya, nggak kepake. L-nya ke sana kan. Jadi 2PL, ya kan. Ini 2PL, udah ya. Terus yang atas ET, 3 nggak ikut. Berarti 2PL per 3 begini. 2PL per 3. Udah. Sekarang baru kita langsung bisa jawab ya ke bunga ini. Maka delta S sama dengan setengah ET per M. Ini akan sama dengan setengah. Nah, ET per M-nya ini. Ya. 2PL per 3. Nah, jadi jawabannya PL per 3. Ya, itu jawabannya. Inilah jarak yang ditempuh. Ya, jarak yang ditempuh batang setelah ia melakukan satu putaran penuh adalah PL per 3. Ini jawaban resmi karena L diketahui. Ya, pertanyaan B A sudah dipenuhi, sekarang pertanyaan B. Ya, kita lihat lagi di soal ya. Pertanyaan B adalah energi kinetik translasi. Jadi kita ditanya berapa energi kinetik translasi, rotasi, energi kinetik rotasi, dan energi total. Nah, dan energi total. Akibat bekerjanya impuls tersebut. Ya, sudah tinggal dihitung. Ya, energi kinetik translasi apa rumusnya? Gerak lurus setengah mv kuadrat. Ini rumus kan? Masanya M besar. Nah, kecepatannya ada nggak? Belum ada ya? Belum ada kecepatannya. Jadi hitung dulu. Di mana V-nya itu V0 plus AT. Kan GLBB. Ya. V0-nya berapa? 0. A-nya ya. A-nya ini ya, E per MT. Nah, jadi A-nya itu E per MT. Ya, sebetulnya T-nya juga perlu kita hitung ya. Karena nanti masukkan ke sini ya. Iya, MT. Jadi perlu kita hitung sebetulnya T-nya juga. Ya nggak apa-apa, kita hitung aja dari sini ya. Sorry, dari sini nih. Ini kan persamaannya diketahui nih. Dari sini kita dapat T kan. Berapa ini T? 2PLM. 2PLM per, ya toh, 2PLM per 3E. Nah, gitu. Nanti dimasukkan sini. A-nya berapa A-nya? A-nya ini, E per MT. Ini E per MT. Kali T. T-nya ini. 2PLM per 3E. Nah, ini sama dengan berapa ini? M coret. Oh, ini ada T di sini. Oh, udah nggak perlu. Kenapa repot-repot? V0-nya 0. A-nya E per MT. E per MT. Ya toh? Dikali T. Ya udah nggak usah dimasukkan ya. Ya. Dikali T, T-nya bisa dicoret. Nah, jadi V-nya itu E per M. Gitu ya. E-nya diketahui, M-nya diketahui. Jadi sudah, selesai. Tinggal dimasukkan ke sini kan. Ya. Jadi energi kinetik translasi sama dengan setengah masanya M besar, kecepatannya E per M. Dikuadratkan. Ya. Jadi setengah, M-nya coret 1 ini ya. Ini hilang 1, jadi E kuadrat per M. Ini jawabnya. Energi kinetik translasi. Jawabannya saya, E diketahui, M diketahui. Sekarang energi kinetik rotasi. Setengah I omega kuadrat. Momen inersia sudah ada ya, di 1/12 ml kuadrat. Poros di pusat massa. Omega. Nah, omeganya pasti nggak ada. Dihitung dengan omega sama dengan omega 0 tambah alpha T. Ya. Omega 0-nya 0.
Alfanya tadi ini 6E per mLT. Kalikan T, jadi T-nya bisa dicoret ya, nggak perlu disubstitusi. Ya, jadi ini sebetulnya nggak perlu ini. Ya. Oke, jadi omega sama dengan 6E per ml. Baru dimasukkan ke sini. Nah, dapatlah energi kinetik rotasi. Ya. Sama dengan setengah momen inersianya ini 1/12 ml kuadrat di pusat ya. Kali omega ini dikuadratin. Begini, dikuadratin. Ya. Ini L kuadrat, ini L kuadrat. Hapus. Nah. Ya. Oke. Jadi ini 6 kuadrat 36 nanti. Ya, dibagi 2 kali 12 24. Ya, M hilang, ini M kuadrat hilang. Jadi ada M di bawah 1. E kuadrat. Nah, begini. Akhirnya bisa kita sederhanakan, energi kinetik rotasi adalah dibagi 12, 3. 3 per 2 E kuadrat per M. Nah, ini. Kalau energi kinetik transaksi setengah, energi kinetik rotasi 3 per 2. Pertanyaan berikutnya, energi kinetik total. Kalau energi total itu kan jumlah dari energi kinetik waktu dia bergerak lurus ditambah energi kinetik waktu dia bergerak rotasi. Tinggal dijumlahkan. Translasi setengah E kuadrat per M, ya, rotasi 3 per 2 E kuadrat per M. Jadi 2 E kuadrat per M. Nah, ini jawabannya. Ya, jadi sudah tuntas kita untuk nomor 1 ini. Soal yang kedua atau nomor 4 di part 2 ini, nomor 4 ya. Diambil dari OSK 2014 untuk memberi pemahaman konsep Anda tentang bahwa dalam suatu tumbukan bisa saja selain bekerja hukum kekekalan momentum linear, juga bekerja hukum kekekalan momentum rotasi. Dua-duanya bekerja. Ya. Kemudian kalau di dalam soal itu ternyata variabelnya ada 3. Padahal kita dari hukum kekekalan momentum linear dapat satu persamaan. Dari hukum kekekalan momentum rotasi dapat satu persamaan. Masih kurang satu persamaan lagi. Maka dengan terpaksa kita anggap tumbukannya itu adalah lenting sempurna. Untuk memberikan persamaan yang ketiga, yaitu menggunakan hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa energi kinetik? Karena posisinya sama, jadi energi potensialnya tetap. Ya, itu persamaan ketiga itu hanya kita berikan kalau kita perlu tiga persamaan. Padahal persamaannya hanya ada 2. Ya. Walaupun di dalam soal tidak dinyatakan bahwa tumbukannya adalah lenting sempurna. Ya, ya. Kira-kira itu yang akan terpakai di soal nomor 4 ini. Sebuah batang tegar, jadi gambar ini diketahui ya. Gambar ini diketahui persis seperti ini. Nanti kalau ada tambahan itu berarti tinta merah. Sebuah batang tegar, ya, ini Anda lihat ini ada batang tegar, tak bermassa. Jadi massa batang ini diabaikan, ya. Jadi massa batang diabaikan ya. Jadi dianggap batang itu tidak punya massa dibandingkan terhadap M kecil ini di ujung-ujungnya ya. Bukan berarti tidak ada, bukan. Diabaikan. Jadi massa batang diabaikan gitu aja ya. Ya, anggap aja M besar diabaikan. Kalau tidak diabaikan lain lagi. Dengan panjang L. Jadi L itu yang ini. Nah, dari sini ke sini. Memiliki 2 buah massa di ujung batang A dan B. Jadi di ujung batang ini ada massa. Di A ini, M. Di ujung sini, kita sebut aja ujung B, juga ada massa M. Sistem mula-mula diam pada suatu permukaan datar licin. Nah, jadi ini seperti tadi, ini permukaan datar ini. Ya, persis seperti di kertas ini. Jadi dia terletak di kertas ini, datar ya. Licin. Licin maksudnya tidak ada gesekan. Sehingga sekali dia bergerak fenol, ya dia akan bergerak fenol terus sebelum menumbuk. Di mana batang AB membentuk sudut theta. Jadi batang AB ini membentuk sudut theta. Ya. Terhadap garis horizontal AC. Nah ini, garis horizontal. Sebuah titik massa C
Nah, ini ada di tempat C ini ada massa M juga, sama massanya. Oh, ada nih. Menumbuk titik massa A secara elastik. Nah, dia sebut ya, menumbuk secara elastik, disebut ya, sorry. Kalaupun tidak disebut ya terpaksa. Jadi dia sudah bilang menumbuk secara elastik. Elastik di sini berarti berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ya, energi kinetik sesaat sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik sesaat sesudah tumbukan. Ya, oke, nanti akan kita gunakan itu. Sebuah titik massa C dengan massa M menumbuk titik massa A secara elastik. Di sini dia numbuknya. Dengan kecepatan awal V0. Nah, setelah tumbukan. Nah, ini setelah tumbukan. Ini saya gambar di bawah sini. Ini nggak diketahui, saya yang gambar. Setelah tumbukan, C bergerak dengan kecepatan V0 aksen berlawanan arah mula-mula. Jadi kalau mula-mula dia ke kanan, sesaat setelah tumbukan dia ke kiri. Nah, dengan kecepatan V0 aksen. Gitu. Jadi kalau nanti semula ini Anda anggap positif, maka setelah tumbukan jadi negatif. Ya, karena vektor besaran kecepatan ya. Sedangkan gerakan batang AB, seperti Anda sudah tahu tadi, numbuknya bukan di titik pusat massa. Berarti dia akan memberikan impuls. Akibatnya akan ada dua gerak kan ini. Ada gerak lurus, ya kan? Ada gerak lurus, nanti ini kan akan ada gerak lurus, ya. Akan ada gerak lurus, dan ada akan gerak putaran. Putaran terhadap pusat massa. Ini akan berputar gini. Nah, ya, kalau gerak lurus, di sini kita cerita tentang kecepatan ini. Bukan percepatan. Kalau tadi kan percepatan. Jadi di sini akan ada kecepatan, kecepatan batang setelah tumbukan, gitu. Nah, ini setelah tumbukan ini. Ini kecepatan batang ya. Dan akan ada omega, ya. Akan ada omega, ya. Omega, ya, terhadap pusat massa. Ini juga sesudah tumbukan kan? Ya, ini juga sesudah tumbukan. Jadi omega ini juga sesudah tumbukan. Ya, ini nanti V aksen kita anggap aja V ya, supaya tidak pakai aksen-aksen. Toh di ini V0, beda kan? Kalau ini harus pakai aksen, karena ini V0, ini V0. Kalau ini kan sebelumnya diam, sebelumnya kan diam ya. V batang di awal sini diam. Ya, V batang pada awal sebelum tumbukan 0. Jadi ini kita anggap aja V. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini dituntun ya, sebetulnya tanpa dituntun pun Anda tahu. Sedangkan gerakan batang AB dapat dinyatakan dalam bentuk kecepatan pusat massa, ya. Jadi kecepatan memang ini pusat massa, kecepatan pusat massa ya. Jadi ini tuh V ini kecepatan pusat massa tentu. Ya, karena ini benda tegar, kecepatannya harus pusat massa. Satunya lagi omega, ya toh. Dan rotasi dengan kecepatan sudut omega. Diberitahu di soal terhadap pusat massa. Nah, pertanyaannya adalah ini sebetulnya dua pertanyaan, tapi kita hanya mengerjakan pertanyaan A. Kenapa? Karena pertanyaan B berkaitan dengan diferensial integral. Diferensial. Dan diferensial tidak termasuk untuk OSK. Ya, untuk KSNK, diferensial bukan bahan. Jadi saya tidak kerjakan yang nomor B. Kalau Anda ingin tahu jawaban nomor B, ya silahkan dibaca ya. Ini diambil dari OSN Presindo. Ya, baca saja sendiri dari buku ini. Ya, oke. Jadi tentukan VCM, ya VCM ini maksudnya V pusat massa. Jadi di sini pusat massanya disebut CM. Kecepatan pusat massa yang ini nih. Ya. Sesaat sesudah tumbukan itu. Omega, nah ini sesaat sesudah tumbukan juga. Dan V0 aksen, ya. Dinyatakan dalam theta L V0. Nah, jadi artinya variabel theta dianggap diketahui, L dianggap diketahui, V0 juga diketahui. Jadi kalau Anda lihat yang ditanyakan di sini adalah VCM ya. VCM itu kecepatan batang. Kecepatan batang sesaat sesudah tumbukan. Kemudian omega. Omega ini kecepatan translasi. Kalau ini kecepatan rotasi kan. Batang. Sesaat sesudah tumbukan. Dan yang ketiga adalah V0 aksen. V0 aksen ini adalah kecepatan apa ini tadi?
benda C ini tadi ya, kecepatan partikel ya, partikel M ini ya, sesaat sesudah tumbukan. Ya, jadi kalau Anda lihat ada 3 variabel ya, berarti perlu 3 persamaan. Ya, berarti perlu 3 persamaan. Anda sudah tahu ketiga persamaan itu, yang pertama tentu hukum kekekalan momentum linear ya, momentum linear atau translasi. Ya, linear atau translasi. Yang kedua, hukum kekekalan momentum sudut. Dan yang ketiga adalah hukum kekekalan energi kinetik, karena tumbukannya sudah dibilang elastik ya, energi kinetik. Nah, ini ada 3. Ya. Sekarang kita akan mulai dari yang pertama kan. Hukum kekekalan momentum linear. Momentum linear itu dihitung dengan rumus massa kali kecepatan. Ya, Anda harus tahu ini kan. Jadi ada massanya, ada kecepatannya. Ya. Maka ini ada 2 tumbukan ya. Tumbukan antara batang dan partikel ya. Oke. Ya, sebut aja P1 ya. Tambah P2 akan sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Nah, P1 itu untuk yang ini. Ya, untuk ini kita sebut aja 1. Untuk batang ini kita sebut 2. Nah, gitu. Ini sebelum tumbukan. Sebelum tumbukan ini, anggaplah arah ke kanan plus. Berarti kecepatan 1 ini masanya M. Jadi ini M V0. Nah, gitu ya. Kemudian P2. Sebelum tumbukan ini diam. Ya, sebelum tumbukan ini diam. Jadi ini yang atas ini sebelum tumbukan, yang bawah sesudah tumbukan ya. 0. Ya, karena diam dia. Kalau diam kan berarti kecepatan awal 0 kan. Nah, ini. P1 aksen. Ya, ini. Ini. Nah, ini. Masanya. Di sini M, di sini M. Di batangnya sendiri masanya diabaikan. Jadi massa 2 itu 2M. Ya, M plus M. Karena massa batang diabaikan 2M ya. Jadi ini 2M kali V, kecepatan pusat massa. Jadi V ini mewakili V pusat massa ya. Di situ disebutnya VCM. Ya. Kita nggak usah tulis VCM lah, nanti terlalu ini. P2 aksen. Nah, ini. M kali min V0 aksen. Masanya bisa kita coret. Kemudian dari sini kita peroleh V0 sama dengan 2V dikurangi V0 aksen. Ini kita sebut persamaan nomor 1. Ya, kalau kita lihat, ini variabel yang nggak diketahui adalah V dan V0 aksen. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Kita ke arah nomor 2 ini. Kekekalan momentum sudut atau momentum rotasi lah, kita lebih baik pakai rotasi jadi tahu putaran ini. Oke, jadi kalau putaran itu L kan, L1 tambah L2 sama dengan L1 aksen tambah L2 aksen. Nah, momentum sudut Anda sudah tahu, rumusnya ada 2. Kalau partikel RMV, ya, kalau benda tegar I kali omega. Ya. Porosnya itu di sini ya. Nah, ini Anda harus ketahui lagi bahwa momentum sudut itu terhadap poros ya. Porosnya harus sama. Nah, di sini poros kita adalah pusat massa. Pusat massa ini. Ini porosnya. Nah, supaya ini kita hitung satu-satu aja. Nanti kita masukkan sini ya. Pertama kita hitung dulu momentum sudut 1. Oh, kalau ini sih gampang ya. Ya, ini yang atas ini dulu ya. Ini keadaannya sebelum tumbukan kan ini. Ya. Nah, Anda lihat ya. Porosnya di sini. Nah, ini porosnya di sini. Kan RMV kan ya. R itu ingat, ini kan kalau saya tarik lurus begini. Ya, kalau saya tarik lurus begini kan. R itu harus dari poros tarik tegak lurus ya. Jadi dari poros, ini nggak tegak lurus ini. Kalau tadi kan memang itu tegak lurus. Sekarang nggak tegak lurusnya yang ini. Ah, ini tegak lurusnya. Inilah R-nya itu. Nah, kalau Anda lihat, ini L per 2.
Ini L per 2. Jadi kalau gitu R-nya sama dengan L per 2. Nah, ini kalau Anda perhatikan segitiga siku-siku. Hipotenusanya L per 2, tetanya di sini. Yang kita perlukan di depan sudut. Jadi sinus. L per 2 sinus theta. Jadi L2 ini kalau kita hitungkan RMV kan ya. Tapi untuk benda satu. Yang ini. Ini makanya saya proyeksikan tadi di sini kan. R-nya putarannya kemana? Ini putarannya penting ini, karena ini besaran vektor. Ujungnya di sini kan. Kalau saya majukan ke sini, ujungnya di sini. Ya enggak? Ujungnya di sini. V0 tuh ujungnya di sini. Diputar terhadap poros. Jadi putarannya begini kan. Ya, putarannya supaya enggak pakai yang hijau ini ya. Ujung ini diputar terhadap poros. Kan begini putarannya. Nah, berlawanan arah jarum jam. Anggap aja plus. Ya, anggap aja plus. Jadi ini plus. R-nya L per 2 sin theta. Ya, masanya partikel. Ini kan kita anggap partikel. Ya, ini kita anggap partikel kan. Masanya M. Kecepatannya V0. Jadi kalau momentum sudut sistem yang kedua ini, batang dengan ujungnya massa kan mula-mula diam. Jadi 0 ya, karena mula-mula diam. Oke. Sekarang L1 aksen. Ya, RMV lagi. Gitu. Tapi aksen. Anda lihat yang ini ya. Nah, sekarang kan ujungnya di sini. Jadi dia akan muter begini. Nah, ya terhadap pusat massa dia akan muter gini. Kan kebalikan kan? Kalau ini berlawanan arah jarum jam plus, kita ambil plus. Gitu. Ini searah jarum jam. Jadi min. Nah, jadi ini min. Nah, R-nya sih sama ya. L per 2 sin theta. Masanya juga sama. Nah, kecepatannya beda. V0 aksen. Nah, sekarang L2 aksen. Yang batang ini. Ya, yang batang ini. Nah, kalau Anda lihat batang ini bukan benda tegar ini. Karena massa batang diabaikan. Ya, massa batang diabaikan. Jadi nggak ada itu momen inersia 1/12 ml kuadrat. Ya, karena diabaikan. Ya. Jadi kalau kita hitung momen inersianya, momen inersia 2 ini sama dengan sigma mi RI kuadrat. Ya. Jadi massa 1 kali R1 kuadrat, yang ini massa 1. Ini massa 2. M2 kali R2 kuadrat. Gini. Nah, massa 1 itu M. Jaraknya ke poros L per 2, ya toh? Jarak ke poros L per 2. M2 juga M. Jarak ke poros L per 2 juga. Ya. Jadi kalau Anda hitung ini M L kuadrat per 4. Ini ML kuadrat per 4. Ini juga ML kuadrat per 4. Jadi 2 kali. Dikali 2. Jadi ML kuadrat per 2. Nah ini. Ya, jadi L2 aksen itu dihitungnya boleh pakai I kali omega kan. I-nya dihitung dulu. Ya, tapi partikel ini sebetulnya kan. Partikel. Kalau misalnya batang massanya tidak diabaikan, ya, ini baru ditambah. Ditambah 1/12 ml kuadrat. Ya, ditambah 1/12 ml kuadrat. Masalahnya massa batang diabaikan 0. Jadi nggak ada gunanya. Oke, I kali omega ya. I-nya ini. ml kuadrat per 2. Omeganya ya omega. Sudah. Sekarang kita masukkan ke bintang ini ya. Sekarang kita masukkan ke bintang. Oke. L1. Ini. L per 2 sin theta MV0. Yang ini. Tambah L2, 0. Yang ini. Sama dengan L1 aksen. Yang ini. Min L per 2 sin theta MV0 aksen. Tambah L2 aksen. Ini. L2 aksen.
ml kuadrat omega per 2. Ya. Nah, supaya gampang, kita kalikan 2 aja. Ya. Kita kalikan 2. Ya, terus yang sama kita coret aja. Ini ada M, ini ada M, ini ada M ini. M kecil. Kok jadi M besar? Nah, hilang. Kemudian L, ini L-nya 1 aja hilang. Nah, 1 aja. Oke, jadi lebih sederhana kan? Kali 2. Jadi ini sin theta fenol. Sin theta fenol. Sama dengan min sin theta fenol aksen. Plus, 2-nya hilang. Tinggal L omega. L omega. Nah, ini persamaan nomor 2. Ya. Persamaan nomor 1 ini tadi kan. Nah, kalau Anda lihat di persamaan nomor 2, ya, variabelnya ya. Theta dianggap diketahui, fenol diketahui, theta diketahui. Nah, fenol aksen udah ada tadi. Fenol aksen sini sudah, ya. Sudah. Omega belum. Nah, jadi di sini muncul lagi variabel baru omega. Jadi kalau Anda lihat variabelnya ada 3 kan? V, fenol aksen, omega. Kurang 1 persamaan kan? Nah, 1 persamaannya lagi, ya ini, hukum kekekalan energi kinetik. Hukum kekekalan energi kinetik, ya. Jadi energi kinetik sebelum sama dengan energi kinetik sesudah, ya. Perhatikan energi kinetik translasi itu setengah mv kuadrat. Kalau energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, ini kan. Ini penting kan? Oke, kita langsung masukkan aja ya. Jadi energi kinetik sebelum tumbukan untuk 1, energi kinetik 2. Kemudian sesudah tumbukan, energi kinetik 1 ditambah energi kinetik 2. Gini, ya. Untuk 1, kalau kita lihat di gambar, 1 itu kan translasi aja. Jadi ngikutin rumus ini dia. Ya, di sini ya. Ini setengah massa kecepatannya sebelum tumbukan fenol kuadrat. Di sebelah sini nanti setengah M fenol aksen kuadrat. Iya, kan fenol aksen. Yang nggak ada negatif karena dikuadratin. Nah, sekarang yang kedua. Nah, perhatikan ya kalau kita hitung di sini ya. Energi kinetik 2. Ya, ini kebetulan diam. Jadi nggak perlu dihitung kan. Kalau diam mah translasinya diam, rotasinya juga diam ya karena dia diam. Nah, di sini ada 2 kan ya. Yang satu translasi, ya kan? Translasi terhadap pusat massa ini. Ya, jadi ini ada 2, ada energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi. Ya. Dua-duanya untuk nomor 2 ya. Oke, sini tulis lagi biar enak. Setengah M fenol kuadrat. Ini agak dikekirikan sedikit. Setengah M fenol aksen kuadrat. Nah, ini energi kinetik translasi. Itu setengah, ingat ini masanya 2M ya. Masanya 2M. V kuadrat, ya kecepatannya saat sudah tumbukan V kuadrat. Ditambah setengah I kan? I, momen inersianya ya. I. Berapa I-nya tadi? I-nya tadi berapa ya I-nya? Nih, ml kuadrat per 2. ml kuadrat per 2. Ya ini I. Omega kuadrat. Kalau omeganya sih omega aja ya. Ini. Omega aja. Omega kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. Sudah selesai. Tinggal disederhanakan. Ya, masanya coret dulu.
Nah, ini M kecil. Kenapa jadi M besar? Ya, M kecil. Coret. Oke, kemudian selesai kalikan 4 ini. Karena ini penyebutnya 4. Ini 2. 2 V0 kuadrat. 2 kali 4, 2. 2 V0 aksen kuadrat. Setengah kali 2 habis 1, ini 4 malah. 4 V kuadrat. Ini habis L kuadrat kali omega kuadrat. Ini persamaan yang ketiga. Nah, komplit sudah ya. Persamaan ketiga Anda lihat, 3 variabelnya. V0 aksen, omega. Nggak nambah ya. Oke, 3 persamaan itu. Jadi secara fisika udah selesai ya. Secara fisika udah selesai. Sekarang kita bagaimana mengeliminir. Sekarang kita coba 1 dengan 2 dulu. Ya, kalau saya daftar lagi ya. Ini 3 sudah ada ya. 2 saya daftar lagi. 2 saya daftar lagi. V0 sin theta. Ini. Ya. Yang kedua ini saya daftar lagi. V0 sin theta sama dengan min V0 aksen sin theta-nya biar di belakang ya. Biar enak. Sin theta tambah L omega. Biar Anda lihat. Ini nomor 2. Saya daftar lagi ya. Nomor 1. Ini. V0 sama dengan 2V dikurangi V0 aksen. Nah, ini persamaan nomor 3. Kalau di sini variabelnya cuman V ya. V-nya nggak tahu, V0 aksennya juga nggak tahu. Yang variabel saya coret, saya garis bawah ya. Ini omega, ini V0 aksen. Ini omega, V0 aksen. Jadi, ya ini persamaan nomor 1. Oke. Jadi, pertama kita pilih yang hilang itu V0 aksen. Ya, V0 aksen itu hilang. Ya, ini bisa dari sini nih. V0 aksennya hilangkan. Hilangkan ya. Eliminasi. Oke. V0 aksennya dieliminasi. Ya. Nah, saya salin lagi ya. Nomor 2. V0 sin theta sama dengan min V0 aksen sin theta tambah L omega. Yang satu saya salin, tapi V0 aksennya saya pindahkan ke sini. Min V0 aksen plus 2V. Biar sama. Sama dengan V0. Nah, yang mau dihilangkan tuh V0 aksen. Ini yang mau dihilangkan. Ya. Jadi untuk itu, ini kita kali 1 aja. Ini kita kali min sinus theta. Baru dijumlah. Ya. Kalau ini kita kalikan ini min, ini kita kalikan min supaya plus. Ya. Jadi ini hilang. Nah. Ini tetap V0 sin theta. Yang kiri ya. Ini V0 dikalikan min. Min V0 sin theta. Oh, hilang juga, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa dikalikan begini. Sama dengan ini L omega. Ini min 2V sin theta. Ya, maka ini hilang. 0 sama dengan L omega min 2V sin theta. Nah, kalau Anda lihat persamaan 3 nanti, ini ada L omega. Ya, sudah diketahui ya. Tinggal disubstitusi ya. Kalau kita substitusi L omega dengan 2V sin theta, ini kan bisa kita jadikan L omega kuadrat. Jadi dari sini kita dapat L omega sama dengan 2V sin theta. Jadi pokoknya kita mau hitung V nanti. Ini kan kuadrat ya. Jadi L kuadrat omega kuadrat ini dikuadratkan. 4V kuadrat sin kuadrat theta. Nah, ini. Ini nanti masuk ke sini. Ya. Nah, dia sudah berubah jadi V kan? Nah, sekarang yang nomor 3. Sudah, sekarang nomor 1. Ya. Kan ini ada V0 aksen nanti. Dari sini, nomor 1. Nah, nomor 1 ini V0 sama dengan 2V min V0 aksen. Nah, dari sini kita bisa dapat V0 aksen kan? Ini nanti untuk substitusi sini. Jadi V0 aksen
Sama dengan, berarti ini pindah ke sini kan. 2V kurang V0. Ini begini. Sehingga sekarang substitusi L kuadrat omega kuadrat dari 1 dan V0 aksen 2 ke nomor 3. Ke nomor 3 ini. Ya. 2 V0 kuadrat tetap sama dengan 2 V0 aksen. V0 aksennya ini. 2V min V0 kuadrat tambah 4V kuadrat. Yang mau dihitung tuh V ya. Ditambah L kuadrat omega kuadrat yang ini. Ya. 4V kuadrat sin kuadrat theta. Sudah. Sekarang yang di dalam kurung ini diselesaikan. 2V kuadrat, 4V kuadrat. V0 kuadrat. Dikurangi 2 kali 2, 4V0V. Ya. Ditambah 4V kuadrat tambah 4V kuadrat sin kuadrat theta. Seperti ini ya. Dengan demikian ini sudah selesai ya. Tinggal kita mengumpulkan variabel yang mau ditanya. V. Ini ada V. Ini ada V. Nah, jadi yang nggak ada ini kita pindahkan ini. Ya, ke kiri. Ya. Oke, kalau Anda lihat ini kalau kita kalikan berapa ini? 2V0 kuadrat. Ini 2V0 kuadrat hilang. Jadi ruas kanannya 0. Begini. Berarti ruas kiri 0. Nah, ini ada V. Keluarkan V ya. Atau langsung aja ini 4. Ya, keluarkan 4V. Kalau ini kita hitung berapa ini? 8V kuadrat. Berarti 2V. Ini dikeluarkan 4, dikeluarkan V. Berarti sisa V0. Ini dikeluarkan 4V, sisa V. Ini dikeluarkan 4V, sisa V sin kuadrat. V sin kuadrat theta. Begini, sama dengan 0. Begini. Lalu kita kalikan lagi. Ini 4V kali. Ya, 2V tambah V. 3V. Ditambah V sin kuadrat theta. Dikurang V0 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke, selesai. Maka dari sini kita bisa dapat 2 kan? Ini kan perkalian ini. 4V kali ini. Jadi yang pertama 4V sama dengan 0. Tidak mungkin. Ya, karena V-nya nggak mungkin 0. Kalau 0 kan tidak bergerak. Jadi yang kita ambil yang ini. 3V ditambah V sin kuadrat theta min V0 sama dengan 0. Ini dipindahin ke kanan sama dengan V0. Ini dikeluarkan yang mau ditanya. V. Maka ini sisa 3. Ini sisa sin kuadrat theta. Maka V-nya bisa kita dapat sekarang. V0 per 3 plus sin kuadrat theta. Inilah jawabnya. Ya. Oh, ini salah ya. Ada salah. Ini keluar 4. Ya, ini 4V. Ini harusnya 2 ini. Ya. Ini harusnya 2. Sedikit salah. Ini 2. Ya, jadi ini 2. 2V0. Gini ya. Jadi jawaban yang benar 2V0 per 3 plus sin kuadrat theta ya. Saya salah tadi di sini. Ini kan ada 4. Ini yang dikeluarkan kan 4. Berarti ini masih ada 2. Kalau ini udah betul dikeluarkan 4. Ya, kan dia tukar tuh 2. Ya kan? Udah benar. Oke. Ketemulah. Ya, sesuai dengan pertanyaan kita tadi kan. Kalau Anda lihat pertanyaannya kan seperti itu. Ya. Berapa V? V ini VCM kan? Kecepatan pusat massa. Nah, kalau VCM udah ketemu gampang kan? Mau cari yang itu tinggal dilihat di persamaan. Ini kan udah tahu. Misalnya V0 aksen, ya masukkan kedua. Kan gitu ya, yang ini. Jadi V0 aksen sama dengan 2V kurang V0 kan.
sama dengan 2 V-nya ini kali 2 V0 per 3 plus sin kuadrat theta dikurang V0. Nah, begini ya. Kalau Anda samakan penyebutnya ini, Anda samakan dengan 3 plus sin kuadrat theta. Maka ini 2 kali 2, 4 V0. Ini kalikan ini, min 3 V0. Ini kalikan ini, min V0 sin kuadrat theta. Maka hasilnya adalah 4 V0 kurang 3 V0, V0. Ya toh? Jadi V0-nya dikeluarkan, 1 min sin kuadrat theta per 3 plus sin kuadrat theta. 1 min sin kuadrat theta cos kuadrat theta. Jadi ini V0 cos kuadrat theta per 3 plus sin kuadrat theta. Ya, ketemu. Kalau mau cari omega, ya masukkan ke persamaan ini kan. Nah ini. Ini, yang ini. L omega sama dengan 2V sin theta. Ya, maka omega sama dengan per ini L. 2 kali V-nya masukkan. V-nya ini. 2 V0 per 3 plus sin kuadrat theta. Kali sin theta. Kan gitu, tinggal ngitung aja ini ya. 2 kali 2, 4. Jadi pembilangnya 4 V0 sin theta. Penyebutnya 3 plus sin kuadrat theta kali L. Ini jawabnya. Ya. Oke, itulah yang kita kerjakan. Terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Bagi yang belum subscribe, untuk memberi dukungan kepada kami agar tetap bersemangat untuk terus membahas tentang soal-soal Olimpiade. Ya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras. Saya yakin Anda akan sukses lulus di KSNK dan menuju tahap berikutnya. Saya Martin Kaminan.